بسم الله الرحمن الرحيم. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayaminan muntajabin. Pembahasan kita tentang tafsir tematik ma'ad. Kita sudah membahas beberapa di antara nama-nama serta kandungan dari nama-nama tersebut, peristiwa dan fenomena yang berhubungan dengan nama-nama ma'ad atau hari kiamat. Salah satu nama juga yang dinisbahkan terhadap hari akhirat atau ma'ad yaitu Yaumul Haq, hari hak, yaitu suatu hari di mana hak mutlak akan menampak, akan menjelma, dan tidak ada tempat lagi bagi kebatilan serta semua perbedaan, semua perselisihan akan berakhir. Dalam satu ayat di surah Naba ayat 39 diisyaratkan dzalikal yaumul haq, itu adalah al-yaum, hari al-haq. Di mana pada hari tersebut tidak ada lagi tipuan, tidak ada lagi makar, ya, tidak ada lagi nirang, tidak ada tipu muslihat, tidak ada kebohongan, tidak ada kezaliman. Semuanya akan musnah, dan yang akan menjelma murni kebenaran, murni keadilan. Kata hak sendiri itu datang di Al-Quran sebanyak 227 kali, tentu dengan makna yang atau kandungan yang berbeda-beda, tapi bisa dirujukkan semua kepada kebenaran mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana di antara nama-nama atau di antara kata-kata hak yang datang dalam Al-Quran, ya, yang spesifik di antaranya adalah dengan makna hak, ya, kebenaran berhadapan dengan kebatilan. Dan karena Tuhan adalah hak, kadang disebut hak subhanahu wa ta'ala, dan di dalam terminologi irfani itu dia lebih banyak menggunakan dengan nama hak subhanahu wa ta'ala.
Jadi kepada Tuhan itu lebih banyak disebutkan dengan hak subhanahu wa ta'ala ketimbang penggunaan kata Allah misalnya, kata Rabb dan lain sebagainya. Nah, hak subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dengan nama hak, atau Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dengan nama hak akan menjelma secara jelas, secara mutlak. Al-Quran bagi masyarakat manusia untuk memahamkan makna yang lebih dalam terkait dengan kata hak yang berhadapan dengan batil ini, membuat suatu perumpamaan yang indah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, anzala minas sama'i ma. Ini saya punya mata tidak lagi terlalu terang. Anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyah bikadriha fahtamalas sailu zabadan, ya, zabadan rabian wa mimma yuqiduna alaihi finnari ibtigaa hilyatin au mata'in zabadun. Apa ini? Sayang saya sudah punya pandangan ini tidak jelas nih. Itu di ayat 17 surah Ar-Ra'd. Ya, ayat 17 surah Ar-Ra'd. Nah, ini saya tidak bisa baca. Lanjutannya, kadzalika yadribullahul haq wal batil fa ammaz zabadu fayadhhabu jufa'an wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard kadzalika yadribullahul amsal. Jadi Tuhan membuat perumpamaan yang sangat indah terkait dua kata ini yang saling berhadapan, hak dan batil, di mana dia menyatakan bahwa dia telah menurunkan air dari langit, lalu mengalirlah air itu di lembah-lembah sesuai dengan ukurannya. Fasalat audiyah bikadriha, arus itu membawa buih yang mengambang, ya, jadi fahtamalas sailu, arus itu membawa zabadan rabian, membawa buih yang mengambang. Kemudian di sini ada lagi semacam ini, ya, juga perumpamaan di dalam perumpamaan, ya, dari apa, yaitu logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buih seperti buih arus itu. Jadi kalau kita memanaskan air kan ada juga kayak putih itu, ya, memanaskan besi, ya. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang hak dan batil. Jadi airnya itu adalah hak, buihnya ini sesuatu yang batil. Ya, buih akan hilang, tidak berguna. Coba ambil itu buih, mau minum tidak bisa diminum, itu tidak. Ini, ya, buih akan hilang, tidak berguna.
sedangkan yang bermanfaat bagi manusia yaitu air akan menetap di dalam bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Nah, jafa bermakna air yang terbawa, di mana Tuhan ya menurunkan air dari langit untuk memberi kehidupan. Ya, semua di bumi ini dengan kadarnya dia menampung air. Sungai-sungai kecil bersambung sungai besar ya, terhimpunlah air. Tapi dia membawa buih, ya, buih. Tahu buih kan? Ya. Cuma buih ini ya sesuatu yang akan hilang. Kebatilan itu seperti buih ini maksudnya. Jadi dia itu sesuatu yang tidak mempunyai akar, tidak mempunyai pijakan. Ya. Dan yang akan menetap hanya air, yang akan tinggal hanya kebenaran, baik itu akidah kebenaran, pemikiran kebenaran, amal kebenaran, amal yang benar, ya, semua itu yang akan tinggal. Tentu yang tinggal ini itu punya manfaat, ya, jadi akidah, pemikiran, ibadah, amal, yang semuanya benar ini yang akan bermanfaat. Pesan dari burhan tauhid ini bahwa di alam eksistensi tidaklah terdapat dua hak yang mutlak. Hak secara zat dan murni itu tidak lebih dari satu. Dan ma'ad atau tempat kembali juga, karena dia tidak lain adalah ma'bda, maka ma'ad juga tidak lebih dari satu. Kembalinya manusia dan selain manusia, semua maujud semuanya kepada Tuhan. Tidak ada yang kembali tentunya kepada selain Tuhan. Kiamat tiada lain adalah terjelmanya secara keseluruhan atau secara sempurna nama Al-Haq, nama Allah Al-Haq. Jadi Tuhan pada hari itu mempunyai jelmaan secara khusus, memanifestasi secara spesifik, sempurna. Dan ketika hak menjelma secara mutlak, maka semua kebatilan akan lenyap, semua perbedaan akan berakhir. Ya, sebagaimana pada awalnya semua sistem alam ini pada hakikatnya dicipta secara hak. Sebagaimana kita bisa dapat dari isyarat ayat suci Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan ini sia-sia. Maha suci Engkau, karena itu jauhkanlah kami dari azab neraka. Atau di ayat lain, khalaqallahu samawati wal ard bil haqq.
Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Penciptaan secara hak seluruh alam ini itu mempunyai tujuan, ya, mempunyai pengaruh terhadap maujud-maujud yang tercipta ini. Manusia yang secara istimewa dicipta Tuhan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, dia dicipta pada dasarnya untuk menyempurna. Tiada ciptaan melainkan dicipta untuk menyempurna. Kalau batu itu berubah sebagai nabat atau tumbuh, itu dia menyempurna. Nabat itu kalau berubah jadi hewani, itu menyempurna. Hewani kalau berubah menjadi manusia, itu menyempurna. Tapi manusia mempunyai aspek kesempurnaan lain. Kalau hewani boleh jadi kesempurnaannya hanya sampai pada takhayul, khayal, atau kesempurnaan misali. Jadi hewan itu juga punya fenomena mempunyai kemampuan khayal, ya. Manusia mempunyai kesempurnaan lebih daripada kemampuan khayali saja itu, tapi kemampuan rasional, intelektual. Dari sisi lain juga mempunyai kesempurnaan ruhani, maknawi, akhlaki, dan lain sebagainya. Jadi manusia memang multidimensi, ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai dimensi, dan semua dimensi yang ada pada dirinya itu mempunyai perjalanan-perjalanan kesempurnaan. Karena itu dia dicipta litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Ya, sungguh akan diberi balasan setiap jiwa dengan apa yang ia usahakan, apa ia kerjakan, dan mereka tidak akan dianiaya sedikit pun. Karena itu demi untuk kesempurnaannya Tuhan pun mengutus para nabi dan para rasul untuk memberi inzar, memberi tafsir, serta memberi hidayah pada mereka atas dasar hak dan hakikat. Jadi Nabi datang memberi inzar, peringatan. Kalau kamu mendegradasikan dirimu, lalai di dalam menyempurnakan dirimu, kamu akan terjerembab, jatuh. Bahkan bisa saja kejatuhanmu itu dibawa daripada hewan. Ya. Sebaliknya juga Nabi memberi kabar gembira, tafsir. Apabila kamu bersungguh-sungguh menyempurnakan dirimu, maka engkau akan menjadi maujud paling mulia, maujud paling tinggi, akan melebihi malaikat-malaikat Tuhan, ya. Makanya Nabi juga membawa jalan petunjuknya yang juga sudah ia lewati. Nah, ini petunjuk jika ingin mencapai kedudukan insani, di mana kedudukan insani yang melebihi kedudukan malaikat, ya, seperti itu, ya.
dia juga memberikan penjelasan tentang sebab-sebab kejatuhan manusia. Jadi bukan hanya memberi penjelasan dan hidayah sebab-sebab untuk kesempurnaan manusia, tapi dia juga memberi penjelasan terkait sebab-sebab kejatuhan manusia. Dijelaskanlah, ya, jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan puasa, ya, jangan lakukan ini. Ya. Demikian para anbiya dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyabluga fah wa ma huwa bibalighihi. Jadi baginya ada seruan hak, ada seruan, ada ajakan pada hak dari para nabi dan orang-orang yang menyeru dari selain Tuhan, selain hak Subhanahu wa taala, ya mereka tidak mendapat ijabah dengan sesuatu pun. La yastajibuna lahum bisyai'in, kecuali kabasiti kafai, kecuali dia melebarkan dua tangannya kepada air, ilal ma, untuk menyampaikan air pada mulutnya, tapi tidak ada yang sampai pada mulutnya. Nabi adalah mazhar hak, Nabi adalah manifestasi kebenaran, dan Nabi sendiri pengikut dan penyampai kebenaran. Oleh sebab itu, orang yang menyeru selain Tuhan, tidak mengikuti ajakan Nabi, tidak mengijabah seruan Nabi, seperti orang yang kehausan, lantas ia melebarkan dua tangannya untuk mendapatkan air dan menyampaikan kepada mulutnya, tapi tidak ada sedikit pun yang sampai pada mulutnya. Jadi apa yang ia upayakan pada hakikatnya tidak ada yang akan bermanfaat baginya. Mereka yang tidak mengikuti ajakan Nabi, mereka yang tidak mengijabah seruan Nabi, apa yang mereka lakukan tidak ada yang bermanfaat baginya. Air tidak sampai kepada mulutnya. Di tempat lain Tuhan menjelaskan bahwa Dia menciptakan semua alam ini berasaskan hak. Sesuai firman-Nya, ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haq wa ajalin musamman wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Tiadalah Allah menciptakan langit dan bumi dan apa di antaranya kecuali dengan hak dan waktu yang tertentukan. Sementara sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu sungguh mengingkari pertemuan dengan Tuhan mereka. Jadi pada hari menampaknya kebenaran, maka tidak ada sedikit pun kebatilan. Tidak akan ada lagi keyakinan yang batil, tidak ada takhayul dan tawahum batil, tidak ada pemikiran batil, tidak ada amal batil. Karena semua kebatilan itu tidak mempunyai akar.
Dan segala sesuatu yang tidak punya akar, dia akan tercerabut dan akan musnah. Kalau di dunia ini, ya kebatilan punya jalan. Karena dunia ini adalah memang tempatnya perbenturan, tempatnya pergerakan, perubahan. Jadi sebahagian akan mengalami perbenturan dan manusia di dunia ini semua bergerak. Boleh jadi mereka bergeraknya di jalan yang benar, dan mungkin saja dia bergerak di luar dari jalan yang benar. Sebab memang dunia juga ini tempat untuk mendapatkan ujian. Jadi kan begini, tidak bisa sesuatu itu mempunyai kenaikan martabah, tingkatan tanpa melewati ujian. Kalau kita ingin mendapatkan saja emas, ya harus dulu dilakukan pembelahan batu kah, atau pendulangan, penapisan, dan macam-macam. Bahkan kadang kalau di bongkahan dia harus dihancurkan terlebih dahulu. Ya, jadi mesti terjadi dulu ujian. Dalam pancaran ujian inilah bisa muncul orang-orang yang mendapatkan derajat tinggi. Sebenarnya setan itu juga diuji. Ya. Jadi setan itu kan sudah beribadah lama, 6.000 tahun dalam suatu penjelasan hadis. Dia mau dinaikkan kedudukannya, tapi ujiannya memang berat. Disuruh sujud sama Adam. Sekiranya setan sujud sama Adam, wah, boleh jadi dia sangat tinggi kedudukannya, satu tingkat saja di bawah Tuhan. Misalnya. Ya, tapi dia tidak lolos dari ujian. Para anbiya ilahi juga semua mendapat ujian. Tidak ada nabi Tuhan itu tidak mendapatkan ujian. Mulai dari hasrat Adam, diuji dia tapi masih di alam misal. Alam misal tidak berlaku syariat di situ. Berlaku syariat itu di alam materi. Jadi ada ujiannya di alam misal, jangan mendekati buah. Ternyata tidak lolos ke di situ juga dia, jadi ya. Atau ujian itu justru memang untuk supaya sisi dia diciptakan tercapai. Kan memang dia dicipta untuk di bumi, ya. Ya, ini ja'ilun fil ardi khalifah, kan kata Tuhan. Sungguhnya aku menjadikan, ya, khalifah di bumi. Kenapa dia tinggal di alam misal, ya? Untuk menyampaikan dia ke bumi harus ada sebab-sebab gitu toh, ya. Nah, dibuatkanlah sebab-sebabnya, ya harus berhadapan dengan setan yang menjadi musuh utamanya, yang sudah istilahnya ini ingkar lebih dahulu. Digoda sama setan, ya dia pun tertarik, akhirnya harus turun ke bumi. Selanjutnya di bumi dia pun digoda sama setan, tapi sudah tidak lagi. Artinya dari pengalaman pertama sudah paham dia
Tidak boleh lagi jatuh untuk yang kedua kalinya. Karena kalau sekiranya di bumi dia mengikuti lagi godaan setan, jatuhnya ke neraka akhirnya kan. Bagaimana bila bukan lagi dalam materi jatuhnya harus ke neraka. Ya, untungnya ya tidak lagi mengikuti ajakan setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu mengajakmu untuk bersama-sama di neraka nanti. Ya. Jadi hidup ini ujian. Perintah ilahi ujian, larangan ilahi ujian. Semua berat. Sebab kalau tidak berat, ya istilahnya mudah orang untuk mencapai sesuatu yang tinggi. Yang saya pikir ini sebagian manusia dengan mudah mencapai sesuatu yang tinggi, kedudukan, jabatan misalnya. Coba itu lihat anaknya Jokowi, toh anaknya Jokowi, siapa lagi namanya yang jadi wakil presiden kita lah sekarang ini, Gibran. Dia kan anaknya Pak Jokowi, ya dengan mudah langgeng ke politik, berlanggang ke politik, dan dengan mudah meraih jabatan politik, wakil presiden lagi. Kadang dunia ini tidak adil. Apa sih misalnya kelebihannya dengan tokoh-tokoh yang lain yang sabrek pikirannya kan, sabrek idenya, sudah terlatih di dalam pemikiran kenegaraan, ya? Kenapa bukan seperti itu yang mesti? Ya, ala kulli hal. Karena dia sudah terpilih, ya rakyat terima kan, harus terima. Kita pun yang tidak sepakat harus terima. Kalau saya tidak sepakat jalan seperti itu, harus jalan yang susah payah harus ditempuh kan. Karena itu nomor 2-nya Indonesia. Bayangkan ini mau menjadi nomor 2-nya Indonesia. Pak Prabowo itu ya berapa kali jatuh bangun kan, sampai presiden sekarang. Nanti di akhirat ada pengadilan. Nah, itu dia. Kau memang mempunyai kedudukan ini, apa memang layak? Ketika tidak layak, ya ada pertanggungjawabannya. Tidak semua itu perbuatan dan apa yang terjadi bagi setiap manusia itu tidak ada pertanggungjawabannya. Jadi di dunia ini memang terbuka jalan kebatilan. Karena tetap harus kita diuji. Apa kita punya hawa nafsu ini bisa dikekang? Itu ada kekayaan bisa saya raih dengan mudah. Bagaimana caranya? Bobol bank misalnya kan. Banyak orang diberi kepintaran bisa bobol bank lewat elektronik kan gitu. Tapi apa dia mampu menahan hawa nafsunya? Ya. Ada berbagai fenomena selain seperti itu. Ya.
Tapi yakinlah orang-orang yang dengan mudah mencapai apa saja di dunia ini dengan tidak mengindahkan nilai-nilai ilahiyah, niscaya akan hancur. Di akhirat niscaya mereka akan hancur karena mereka membawa yang batil, tidak membawa yang hak. Jadi di dunia ini di sisi tawahum, takhayul hak, di sisi pikiran dan keyakinan yang hak, terdapat juga pikiran, tawahum, takhayul, akidah yang batil. Di sisi perbuatan-perbuatan saleh terdapat juga perbuatan-perbuatan yang tidak saleh, yang taleh istilahnya. Hingga Tuhan nanti ya akan mengakhirkan perjalanan dunia ini, akan terjelma ayyana mursaha, ya, yas'alunaka 'anis sa'ah, ya. Mereka bertanya padamu Nabi terkait dengan hari akhirat. Ayyana mursaha, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya padamu Nabi tentang kiamat, kapan dia? Ya. Kapan terjadi? Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakanlah sesungguhnya ilmunya itu di sisi Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Ya. Sakulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baqtah yas'alunaka ka'annaka hafi anha qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jadi tadi itu tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, ya. Kiamat itu sangat berat. Huru haranya bagi makhluk yang di langit dan bumi, ya. Jadi kiamat itu sangat berat huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kalau hari kiamat tidak dirahasiakan Tuhan, ya ujian mudah saja. Misalnya kita sudah tahu tahun 2005 tanggal 1 Januari kiamat datang. Semua sekarang kita ini sudah tidak ada lagi yang bersantai-santai, berleha-leha. Semua rajin salat, semua rajin puasa, semua berbuat baik, semua beribadah. Tidak ada mitazahum, tidak ada saling bertentangan, perselisihan. Tapi tidak ada nilai kalau seperti ini. Karena tidak ada ujian. Tidak ada ujian. Yang paling membuat kita
bisa mencapai sebuah nilai dibanding yang lain kalau ada ujian berat. Ya. Makanya tetap Tuhan merahasiakan kapan terjadinya hari kiamat. Nanti juga semua manusia menjadi penghuni surga, sementara sudah disediakan neraka. Karena itu ya, mereka yang mempunyai kewaspadaan terhadap kiamat, mereka inilah yang bersungguh-sungguh untuk mencapai derajat-derajat kesempurnaan. Di sini pernah saya singgung, mungkin ada seorang nabi berpikir, bagaimana Tuhan kalau sekiranya manusia tidak punya lagi hawa nafsu? Oh bukan seperti itu. Bagaimana Tuhan kalau tidak ada setan? Jadi setan misalnya diliburkan dari pekerjaannya dulu. Nah, dalam kisah ini Tuhan menunjukkan, jadi semua setan dilarang untuk menggoda anak manusia. Pada akhirnya semua anak manusia intens ibadah dan meninggalkan kesibukan duniawi. Tidak ada di pasar, tidak ada di bertani, tidak ada beternak. Ala kulli hal, semua sibuk dengan ibadah. Akhirnya Nabi juga lihat kalau seperti ini musnah manusia, akan musnah manusia, karena nanti tidak ada makanan tersedia. Ya, jadi dia pun mengakui bahwa memang kondisi seperti inilah yang harus terjadi di alam materi. Dan pada hakikatnya keburukan itu sedikit dibanding kebaikan. Jadi kalau di dalam falsafah itu ada istilahnya keburukan itu merupakan perkara adami. Itu satu tinjauan. Tapi ada juga tinjauan lain bahwa pada dasarnya keburukan ini dibanding kebaikan itu dia hanya sedikit sekali. Dan kalau dia ditinjau dari segi keseluruhan, dia sebenarnya suatu kebaikan juga. Bahkan kalau tidak ada dia, kebaikan yang kita kira besar ini boleh jadi keburukan, menjadi buruk dia. Satu contoh begini, Nabila suatu hari bangun rumah bagus, insyaallah, ya. Tapi Nabila tidak buat WC. Jadi dia bilang, wah, rumah kita ini harus harum semua, kan? Rumah kita ini harum semua, harus harum semua, cantik semua, indah semua. Dibangun mana ada WC-nya. Suatu ketika orang-orang di rumah sudah makan kenyang, mau buang air besar, tidak ada WC. Ya, kencing, buang air kecil, buang air besar di rumah itu, akhirnya kan kebaikan itu menjadi buruk semuanya karena rumah terpenuhi dengan kotoran, kan? Coba kalau ada WC-nya, kalau memang buruk itu WC, tapi kan ada tempat penyaluran, ya. Jadi itu sebuah ilustrasi. Jadi dunia ini harus ada setan menggoda kita. Ya.
harus ada yang diperintahkan Tuhan bagi kita, harus ada yang dilarang Tuhan bagi kita. Dan itu kecil. Orang yang melanggar pun dengan yang tidak melanggar sedikit. Coba kita lihat ini ya. Berapa sih orang sekarang ini yang melakukan dosa? Tidak banyak sebenarnya. Kebaikannya juga lebih besar daripada kejahatannya. Berapa banyak jumlah pencuri misalnya, kan sedikit. Berapa banyak waktu yang dia gunakan mencuri, kan sedikit, ya. Konon setan juga itu punya kebaikan. Bagaimana bilang? Apa kebaikannya setan? Dia baik sama istrinya, baik sama anaknya, ya. Seperti itu setan, dia juga punya kasih. Apa? Kan dia juga tidak satu sih, banyak juga. Ya. Kalau bukan dia punya istri atau anak, teman-temannya sih ya. Lucunya itu terkadang rasa komitmen, rasa persaudaraan itu ditemukan pada orang-orang jahat ketimbang orang-orang baik. Orang-orang beragama saling iri, saling hasut, saling dengki, saling ingin berusaha menjatuhkan sama satu dengan yang lain. Tapi para penjahat berkasih kasihan. Dia rela berbagi apa yang mereka peroleh, ya. Dia dalam kesusahan menanggung bersama. Dikejar-kejar misalnya, coba dia kejar-kejar, dia tanggung bersama itu derita yang dialami. Masuk hutan. Kesetiaan tinggi pada penjahat ketimbang pada kita ini. Jadi Tuhan pun mengatakan kiamat pasti datang. Ya, wa annas sa'ah atiyah. Sesungguhnya sa'ah, kiamat itu atiyah, datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau Tuhan mengatakan la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya, itu lebih tinggi daripada kita mengatakan mungkin 1 tambah 1 sama dengan 2, ya. Jadi ini suatu pasti matematik, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi pastinya Tuhan la raiba fiha itu lebih tinggi dari itu sebenarnya, ya. Nah, di mana pada hari kiamat semua tirai dari perbuatan, semua tirai dari akhlak, semuanya akan tersingkap. Semua perkara-perkara teragukan, perkara-perkara batil, ya, semuanya juga akan sirna. Karena pada hari itu batil tidak sanggup berselisih lagi dengan hak. Ya. Kalau di sini kan batil bisa berselisih dengan hak. Batilnya Israel misalnya berselisih dengan kebenaran Palestina. Amerika yang istilahnya pelindungnya Israel dengan berbagai kelicikannya, ya awal-awal itu
awal-awal Palestina menyerang tanggal 7 Oktober itu kan media barat main dan menampakkan kesadisan Palestina. Jadi semua negara sebelumnya itu berada di pihak Israel, kecuali misalnya negara-negara seperti Iran atau negara tertentu saja. Semua berada di pihak Israel, memandang Israel adalah pihak yang dizalimi. Mereka lupa bahwa apa yang dilakukan Palestina ini sebagai balasan yang sudah bertahun-tahun mengalami penindasan oleh Israel. Bukan cuma pejuangnya yang dibunuhi, rakyat sipilnya dibunuhi, pemudanya ditangkapi, rumahnya dirobohkan, kebun-kebunnya dirusak semua, dirampas. Kan seperti itu. Palestina melakukan satu kali saja penyerangan, itu dianggap sebagai kezaliman kepada Israel, digambarkan seperti itu. Jadi semua negara itu berada pada pihak Israel. Pernah saya dapatkan negara misalnya itu yang ada di mendukung Israel dengan yang mendukung Palestina, sangat sedikit yang Palestina. Nah, nanti terjadi penyerangan Israel ini yang kemudian memakan waktu lama. Sekiranya ini sebentar saja terjadi penyerangan Israel, kemudian Hamas dihancurkan, ya, itu tidak ada orang perhatian misalnya ribuan jiwa Palestina meninggal, ibu-ibu dan anak-anak itu. Dikira itu pembalasan yang setimpal harus dilakukan Israel kepada Palestina kan? Ya. Tapi karena lama, ya, dan terlihat bahwa betul-betul Israel ini, ya, istilahnya bukan cuma pejuang yang ini sasarannya. Masa rumah sakit juga dikepung, sekolah dan lain sebagainya kan, ya sudah terlihatlah kezalimannya. Akhirnya orang berbalik. Nah, sisa beberapa negara justru yang berada di belakang Israel, yang bertahan misalnya memandang Israel masih di pihak benar. Sisanya sudah beralih pandangan bahwa Palestina yang pihak benar. Tapi kalau di akhirat nanti benar-benar tidak ada lagi jalan kebatilan berhadapan dengan hak. Demikian pula tidak ada keyakinan salah bisa berhadapan dengan keyakinan yang benar. Karena pada hari itu, ya, Yaumul Had adalah hari di mana hak mutlak menampak. Kebalikan dunia ini bahwasanya semua hak itu tidak menampak, tidak terjelma. Dalam sebagian dari nama-nama lain meniscayakan penutupan dari kebenaran. Ya. Nah, karena itulah menjadi sebab hak mutlak tidak menjelma, sehingga dengan itu juga terjadi ujian ilahi, ya. Kan sebagaimana kita sudah singgung, di dalam irfan itu memang ada nama-nama Tuhan yang berlawanan, ya, di mana nama-nama Tuhan ini berlawanan, mempunyai juga keinginan untuk menemukan mazhar-mazhar, mempunyai daulah-daulah masing-masing. Mungkin dari sudut ini misalnya pemikiran Zoroaster yang meyakini dua sumber, ya, dua sumber, tidak satu sumber. Jadi ada istilahnya mereka Tuhan hak, ada Tuhan ini, ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Kurang lebih
Mungkin dari sini nama-nama Tuhan itu, ya. Jadi nama-nama Tuhan yang berlawanan seperti rahmat, ghadab, kan? Rahmat kasih, ghadab murka. Tuhan punya nama ghadab, ya. Hadi, mudil, ya. Hadi memberi petunjuk, mudil menyesatkan. Nah, ini nama berlawanan. Nama-nama ini juga ya menuntut mazhar-mazhar. Jadi seperti nama rahmat mencari mazhar, menuntut mazhar. Ghadabnya juga menuntut mazhar. Nama hadi ya juga menuntut mazhar. Mudil juga menuntut mazhar. Jadi ada terus ini terjadi persinggungan, perbenturan antara mazhar-mazhar nama-nama ini. Misalnya mazharnya nama mudil setan dengan bala tentaranya, mazharnya al-hadi misalnya para nabi, ya, atau malaikat dengan para tentaranya. Nah, saling berhadap-hadapan, memperebutkan wilayah-wilayah kekuasaan, memperbanyak mazhar-mazharnya. Itulah yang menjadi penghalang tidak munculnya hak secara mutlak. Tapi pada hari kiamat nanti nama-nama ini, karena ini kan nama-nama kecil, nama-nama partikuler istilahnya, ya. Jadi nama-nama Tuhan itu ada nama paling universal, kemudian dari dimensi keuniversalannya lebih sempit, baru turun lagi pada partikular seperti itu, sampai misalnya dalam wujud entitas luar. Jadi kita ini misalnya adalah mazhar yang sudah nama-nama itu tersempitkan pada diri kita ini, terjelma. Makanya misalnya kita punya kasih sebesar apa kasihnya, kan gitu, ya. Marahnya juga sebesar apa marahnya. Demikian pula yang lainnya. Jadi di sini tempatnya kita bertajali semua nama-nama Tuhan, dan nama-nama berlawanan ini bertarung dia di dalam diri kita ini. Jadi medan pertarungannya adalah diri kita, ya. Yang pasti kebatilan itu tidak bisa kekal. Ya. Apabila pandangan-pandangan terjadi keragaman, sebahagian atas hak dan sebahagian atas batil, tapi pada hari itu batil akan sirna. Apa lagi ayatnya itu? Qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, katakanlah qul ja'al haq datang wa zahaqal batil, dan batil akan pergi, akan sirna. Innal batila, sungguhnya batil itu kana zahuqa, dia akan lenyap, dia akan sirna. Jadi semua dimensi kebatilan, orang-orang ria, orang-orang takabur, orang-orang yang zuhudnya pura-pura, orang-orang yang pencari keterkenalan, orang-orang yang mengikuti syahwat, munafik, dan lainnya, para pendosa-pendosa, semuanya ya akan nampak kebatilannya dan akan sirna berhadapan dengan hak. Jadi di hari itu tidak ada lagi dua warna, ya. Hari itu secara mutlak hak yang berkuasa, ya, dan menghukumi segalanya. Nabi sendiri di dalam upayanya kan membawa hak, ya,
meskipun sangat berusaha untuk bagaimana menarik manusia kepada hak seluruhnya, itu juga tidak tercapai. Ya, hatta sampai nanti Imam Mahdi pun tidak tercapai. Meskipun nanti pada zaman Imam Mahdi yang dominan nanti adalah hak. Kalau sekarang ini dominan batil yang menguasai hak kan. Ada Amerika setan besar dengan negara-negara lain penyebar kebatilan, dan pengikut-pengikutnya di berbagai negara mengikuti ideologi batil. Ya, jadi kita ini ya sebenarnya mesti bertarung dengan ideologi-ideologi batil, baik yang muncul di dalam negeri sendiri maupun yang datang dari luar. Nabi ya demikian tidak menyampaikan semua manusia pada hak. Imam Mahdi juga pada akhir zaman nanti tidak menyampaikan seluruhnya, tapi kebanyakan ya, kebanyakan manusia berada pada pihak hak. Nah, mungkin itu sudah memang istilahnya kan, biasanya tuh akhir itu kan semakin akan menampakkan yang paling sempurna kan. Jadi dalam Imam Mahdi nanti semakin akan mendekati pada kesempurnaan, di mana di hari akhirat, nah itu semua nanti terjelma hak. Ya, kalau di zaman Imam Mahdi masih ada batil-batil, tapi dia terpinggir. Kalau kita ini kebenaran yang terpinggir kan. Ya, tapi kalau di zaman Imam Mahdi nanti kebatilan yang terpinggirkan, kebenaran yang mendominasi, sehingga manusia dibawa pada kesempurnaan akal, kesempurnaan spiritual, kesempurnaan akhlak, dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Semoga segera terwujud pemerintahan Imam Zaman ajalallahu taala farajah syekh. Saya kira sekian kita punya pembahasan sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي